Keempat, berkas banding Sambo CS selanjutnya akan diteliti oleh Majelis Hakim. Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan bilang pembacaan putusan Ferdy Sambo dijadwalkan akan dibaca pada hari Rabu 12 April 2023 mendatang. Permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah masuk. Ada 4 berkas ke Pengadilan Tinggi sudah masuk, dijadwalkan oleh Majelis Hakim. Putusannya akan dibacakan pada hari pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 di gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tak hanya Sambo, Pengadilan Tinggi Jakarta juga akan memutuskan terhadap 3 terdakwa lainnya yang mengajukan banding, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sebelumnya di tingkat pengadilan negeri, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Ya, pertanyaannya lalu seperti apakah proses yang akan dijalani oleh Sambo CS dalam upaya mengajukan banding atas vonis mereka? Kita akan membahasnya bersama Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Unsur. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam Mbak Nitya. Prof, ini setelah berkas masuk, tahapan berikutnya apa saja yang kemudian sepertinya akan mempengaruhi pertimbangan hakim nanti? Ya, begini Mbak, pemeriksaan banding itu adalah pemeriksaan ulangan atau istilahnya judek faksi. Di dalam judek faksi sini, hak dari penasihat hukum, hak dari penuntut umum akan diterima oleh Majelis Pengadilan Tinggi tentang memori banding yang dibuat, yaitu hal-hal yang penting yang akan disampaikan di dalam suatu persidangan banding. Oleh karena itu, diberikan suatu waktu, diberikan suatu kesempatan untuk menilai apakah terdakwa dalam ini penasihat hukum sudah firm tentang bukti-bukti yang ada, ataukah masih ada penambahan bukti lain, ataukah ada pemeriksaan tersangka, terdakwa. Demikian juga penuntut umum diberikan suatu kesempatan yang sama. Jadi kalau memang tidak ada kesempatan yang sama, maka di sini akan menentukan suatu putusan banding. Nah, di dalam pasal 238 ayat 2 Mbak Nitya, dalam konsep pemeriksaan banding itu karena pemeriksaan ulangan, itu masih dimungkinkan seandainya Sambo diperiksa kembali. Termasuk juga saksi-saksi yang lain yang akan diajukan seandainya akan diperiksa. Itu sangat dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Memang tidak lazim yang selama ini karena hanya pemeriksaan dokumen. Tapi karena sebagai pemeriksaan ulangan yang diamanatkan dalam pasal 238 ayat 2 masih dimungkinkan. Karena dalam hal hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Sehingga ini terdengar seperti celah ya Prof ya. Kalau kita lihat ada kemungkinan diperiksa kembali, ada kemungkinan terus kemudian memberikan temuan-temuan baru. Anda melihat bahwa Sambo CS punya celah untuk mendapatkan vonis yang lebih ringan? Ya, semua masih berharap Mbak. Jadi Sambo masih berusaha sepenuhnya untuk mendapatkan suatu hukuman yang lebih ringan. Paling tidak seumur hidup. Atau paling tidak diinginkan adalah 20 tahun. Ini usaha yang terus dilakukan oleh Pak Sambo, baik dengan saksi yang dihadirkan, ataupun tafsir hukum tentang 340. Jadi masih dimungkinkan Mbak dalam suatu peradilan ini bahwa apa yang dilakukan oleh penasihat hukum itu semaksimal mungkin karena berpikir bahwa bagaimana juga dia mencari hukuman yang paling ringan di antara dakwaan yang pasal 340 atau kalau mungkin bisa pasal 338 tapi agaknya sulit Mbak, risiko karena peradilan kita itu juga tidak lepas dari institusi masyarakat, artinya peradilan itu bagian dari masyarakat sehingga harus mendengar juga keinginan masyarakat ketika bukti-bukti yang disampaikan itu sudah cukup di dalam suatu persidangan. Oke, jadi menurut Anda ketika akan ada temuan baru misalnya nanti ya, ini masih memberikan kemungkinan bahwa hasil dari putusan di tingkat pengadilan tinggi ini tidak akan menguatkan vonis di pengadilan negeri? Ya, sepanjang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum bernilai atau tidak.
mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Kalau memang tidak, ya berarti putusan pengadilan banding nanti akan menguatkan apa yang dilakukan oleh putusan pengadilan negeri. Karena ada 3 kemungkinan, Mbak, putusan banding itu. Menguatkan putusan pengadilan negeri, merubah putusan pengadilan negeri, ataupun merubah, menambah, mengadili sendiri terhadap putusan di banding. Ini 3 kemungkinan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau, Mbak Nitya, situasinya adalah bukti yang masih cukup bernilai, kemudian seandainya penasihat hukum itu mendatangkan saksi-saksi yang mungkin bernilai tapi tidak bernilai dalam suatu pembuktian, bisa saja menguatkan. Jadi artinya pengadilan tinggi masih mengadopsi putusan yang ada pada pengadilan negeri. Kan itu masih dimungkinkan. Oke, kalau mengenai tahapannya, Humas dari Pengadilan Tinggi sudah menyebut bahwa rencananya tanggal 12 April ini akan dibacakan putusannya untuk Sambo. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa tidak hanya Sambo, melainkan keempatnya akan dibacakan berbarengan? Sangat mungkin, karena asas hukum kita adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaringan. Satu. Kedua, dari asas cepat tersebut, SEMA Mahkamah Agung itu merekomendasikan maksimal suatu perkara banding adalah 3 bulan. Dengan demikian, maksimal ya? Ya maksimal. Dengan demikian, kalau seandainya tadi Humas Pengadilan Tinggi menyampaikan tanggal 12 April, berarti pengadilan banding sangat luar biasa. Hanya 1 bulan, 1 minggu. Kan terakhir itu sampai penahanan itu 6 Maret, Mbak. 6 Maret kemarin, itu 90 hari ditambah 60 hari. Dan itu 6 Maret, itu sudah selesai. Oleh karena itu kalau 6 Maret itu sampai dengan 12 April, ya 1 bulan 1 minggu. Ini saya kira suatu pekerjaan dalam perspektif judek faksi sangat luar biasa. Karena apa? Ini kan perkara yang sangat dinanti oleh masyarakat. Betul. Sehingga selesai, putusannya juga sesuai dengan keadilan. Keadilan tidak hanya korban, tapi keadilan masyarakat. Ini yang menjadi beban oleh Pengadilan Tinggi. Karena netizen, masyarakat menilai. Sehingga kalau sampai tidak, lah ini akan menjadikan suatu permasalahan di dalam bidang penegakan hukum. Gitu. Baik, jadi nanti kalau misal dari 3 kemungkinan yang Anda sebutkan tadi, menurut Anda, apakah kemudian ini akan dikembalikan ke PN Jaksel dengan nada seperti menguatkan? Ya, kalau memang putusannya menguatkan, bisa jadi. Berarti dikembalikan. Tapi bukan dikembalikan itu perkara kembali pengadilan negeri. Artinya, Pengadilan Tinggi mengadopsi apa yang diputus pengadilan negeri itu adalah diterima di pada pengadilan banding. Begitu, Mbak. Sehingga dengan demikian, seandainya nanti dalam putusan pengadilan banding itu adalah menguatkan, pasti Pak Sambo CS akan mengajukan kasasi. Itulah bukan. Karena putusan yang dimaksud pengadilan mengembalikan itu artinya putusan pengadilan negeri itu adalah diambil alih di dalam pengadilan banding. Bukan dikembalikan perkaranya, tapi adalah pemikirannya, pertimbangannya, putusannya, sehingga disamakan dengan pengadilan banding. Karena apa yang terjadi, faktanya sama, teorinya sama, tafsirnya sama, termasuk dakwaannya sama, sehingga sampai putusan yang dijatuhkan pun juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi. Artinya seperti itu, Mbak. Baik, kita akan lihat bagaimana tanggal 12 April. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Alam Sehat, Prof.